Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Bu Alda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang sistem hukum yang ada di Indonesia dengan slide yang akan Ibu tampilkan pada berikut ini. Baik, di sini kita akan membahas tentang sistem hukum di Indonesia. Kenapa sih kita harus mempelajari sistem hukum di Indonesia? Karena untuk mengingatkan kita bahwa hukum itu penting. Hukum itu penting yaitu hukum sendiri sudah diatur bahkan sejak kamu lahir. Melalui dari kamu lahir bahkan kamu sudah mendapatkan proses pelayanan hukum, salah satunya adalah pembuatan akte. Nah, di dalam kehidupan dewasamu, memahami ketentuan hukum itu cukup penting. Misalnya, dalam mencari pekerjaan, kamu sudah mendapatkan kepastian aturan melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan yang sudah mengatur hak dan kewajiban kamu dalam bekerja. Nah, jangan sampai kamu sudah mendapatkan pekerjaan tetapi kamu tidak tahu aturan yang sudah ada. Maka dari itu, kamu harus belajar tentang hukum. Nah, di sini kita akan membahas sistem hukum yang ada di Indonesia. Apa sajakah yang harus kita pelajari dalam sistem hukum di Indonesia? A. Makna dan karakteristik hukum. Di sini kita akan membahas yang pertama, makna dan karakteristik hukum. Yang kedua, penggolongan hukum. Yang ketiga, tujuan hukum. Dan yang keempat, tata hukum di Indonesia. Apa sih makna dan karakteristik hukum? Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa hukum itu ibarat pagar di kebun binatang. Mengapa orang berani pergi berkunjung ke kebun binatang? Karena ada pagar yang membatasi antara liarnya kehidupan binatang dengan para pengunjung. Jika tidak ada pagar yang memisahkan pengunjung dengan binatang, tentu saja tidak akan ada orang yang berani masuk ke dalam kebun binatang. Demikianlah seperti hukum. Pada hakikatnya merupakan pagar pembatas agar kehidupan manusia itu aman dan damai. Sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang rumusan atau arti hukum. Untuk merumuskan pengertian hukum tidaklah mudah karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, diantaranya sebagai berikut. Yang A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang B. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang C. Peraturan itu bersifat memaksa. Dan D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik dari hukum adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang. Jadi, hukum itu berlaku di masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat, karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin keterlibatan, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Dan yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas apa sih penggolongan hukum itu. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu perlu dilakukan penggolongan atau
Klasifikasian berdasarkan keputusan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya. Yang keenam, berdasarkan sifatnya. Dan yang ketujuh, berdasarkan wujudnya. Dan yang kesembilan, berdasarkan isinya. Apa tujuan dari hukum? Tujuan hukum yang dikenal dalam literatur hukum yaitu teori etis dan teori utilitas. Teori etis itu apa? Teori etis itu bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Dan teori utilitas itu bertujuan memberikan faedah atau manfaat bagi sebanyak-banyaknya orang yang ada dalam masyarakat. Apa saja tata hukum di Indonesia? Sebagai suatu negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tata hukum sendiri. Tata hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan sehingga tata hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Tata hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Tata hukum Indonesia sendiri ditetapkan oleh masyarakat hukum di Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1940. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari materi sistem hukum yang ada di Indonesia dari Ibu. Untuk yang tidak mengerti ataupun kurang paham, kalian dapat bertanya langsung kepada saya apa yang kurang kalian pahami dan apa yang kalian tidak pahami. Sekarang untuk tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu kalian harus merangkum apa saja pengertian yang sudah kalian tangkap dari penjelasan materi tentang sistem hukum yang ada di Indonesia yang sudah Ibu jelaskan. Itu saja tugas dari saya dan penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya Bu Alda. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum yang ada di Indonesia. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang sistem hukum yang ada di Indonesia dengan slide yang akan Ibu tampilkan pada berikut ini.